Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ferry Amsari. Bincang-bincang kita soal politik hukum, kondisi negara kita saat ini. Selamat datang para makhluk konstitusional. 2 hari belakangan kita agak cerita seru-seru. Hari ini juga lebih seru. Cerita tentang peraturan yang turun dari langit tiba-tiba begitu ya. Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua. Hari ini bersama saya hadir 2 bintang tamu. Pertama Bang Edi Lesmana. Malam Bang. Malam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kalau dilihat senyumnya Bang Edi kayaknya enggak ada masalah nih. Kita harus riang terus, Bang. Riang terus ya. Kedua ada Bang Iman Sukmana. Selamat malam Bang. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Ini beliau ini adalah teman-teman dari Serikat Buruh. Mungkin Bang Edi bisa ceritakan dari mana organisasinya. Baik Bang. Saya dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia yang berkantor di area Bandara Soekarno-Hatta. Di luar tapi Bang, bukan di dalam. Ya? Karena kalau tapi di areanya. Ya, di luar bandara. Karena kalau di dalam bandara itu mahal. Mahal ya? Ya, jadi gajinya juga tinggi. Nggak cukup. Ya. Anggota kami ada 8 serikat pekerja, semuanya di sektor bandara. Bandara. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia kita punya cabang-cabang. Ya, jadi yang besarnya adalah salah satu namanya Siperkasa. Siperkasa itu serikat gapura angkasa. Dia ada di kurang lebih ada 30 provinsi. Karena di dia bandara-bandara besar ya, angkasa pura gitu. Besar sampai bandara kecil. Sampai ke Papua. Ya. Jadi yang di lokal Soekarno-Hatta lebih banyak. Ada, tapi yang menyebar adalah di satu nama Siperkasa. Ada lagi satu namanya IKAGI. Apa tuh Bang? Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia. Dia juga ada beberapa cabang, ada di Bali, ada di Medan. Temannya pramugari-pramugari. Oh iya, pramugari juga. Tidak salah kita undang malam ini. Kalau Bang Iman, apa organisasinya Bang? Saya dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Utamanya sektor perhotelan dan restoran. Bukan Bank Mandiri ya? Pariwisata bukan. Pada saat itu menamainya saja Serikat Pekerja Mandiri. Hotel, restoran, pariwisata, travel agent, retail, food retail, plaza juga jadi anggota kita, catering juga anggota kita. Berarti anggotanya cukup banyak dong? Total se-Indonesia sekitar terakhir sebelum pandemi ya, sekitar 13 ribuan. 13 ribuan. Tapi karena pandemi dan yang dihantam paling dahsyat adalah pekerjaan pariwisata. Iya. Yang tercatat ada sekitar 3.500-an anggota kita yang ter-PHK karena pandemi. Dan belum pernah dikunjungi oleh Pak Menteri Pariwisata. Saya nggak tahu mereka datang apa enggak gitu. Menteri kayaknya lebih sering ke Mandalika. Kita bincang-bincang sama Bang Edi dan Bang Iman soal kondisi hak-hak pekerja yang saat ini dihantam lagi. Tidak hanya pandemik yang menghantam, tapi dengan keluarnya Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua. Apa sih kontroversialnya Permenaker ini Bang? Saya dulu apa Bang Iman nih? Bang Iman bagian yang mandirinya. Jadi menurut kami dari sisi pekerja bandara, kami anggotanya mayoritas tenaga alidaya, outsourcing. 80% anggota kami adalah outsourcing. Sehingga outsourcing itu kapan waktu bisa di-cut oleh pihak ketiga. Oleh si pemberi kerja. Iya. Tapi pemberi kerja bilang kita nggak PHK loh, dipulangkan aja. Dirumahkan. Dipulangkan aja ke provider. Kayak suami nyuruh pulang. Iya, pulang ke orang tua. Gitu.
Nah, sedangkan provider juga nggak mungkin nampung sebegitu banyak. Iya. Sementara si pemberi kerja juga minta ganti orangnya, Pas diganti, lah yang dipulangkan mau jadi apa? Kan itu namanya PHK tapi tidak terlihat. Iya. Nah artinya semudah itu pemecatan orang karena dia alidaya atau outsourcing. Nah pada saat dia dipecat baru, taruhlah udah 14 tahun dia kerja dipecat, kemudian JHT nunggu 56. Bagaimana nasib dia untuk ke depan? Iya. Sementara pada saat 14 tahun dia kerja, umur sudah memasuki unproduktif. Iya. Sehingga dia harus cari bisnis sih buat hidup. Modalnya dari mana? Ya JHT. Tiba-tiba JHT ditimpa 56. Belum lagi birokrasi Indonesia, begitu umur 56 belum tentu juga keluar itu cepat. Karena aturannya juga banyak untuk ngambil. Iya, 65 baru keluar rupanya. Itu pengalaman pahit ya, soal dirumahkan, alias dipecat dengan bahasa halus. Iya. Apa hal yang sama juga terjadi di Serikat Pekerja Mandiri, Pak? Terutama di Serikat Pekerja Mandiri, karena kami kan backbone-nya itu pariwisata, perhotelan dan restoran. Kalau restoran, kalau dalam konteks fast food agak survive tuh, bahkan bounce back, membaik gitu ya. Tapi kalau untuk hotel kan memang karena termasuk fasilitas yang harus ditutup pada saat PSBB pertama. Itu banyak hotel yang kemudian terpaksa menutup dirinya. Dan karena itu perusahaan bingung, saya harus tutup sementara saya harus tetap menggaji orang, tetap harus bayar supplier, listrik dan segala macam. Ini gimana caranya gitu? Nah hari ini yang terjadi adalah terhadap kami ada sekitar 3.500-an orang yang ter-PHK, yang harapannya satu-satunya adalah JHT. Kenapa? Karena tidak sedikit dari pengusaha yang punya hotel pasang badan. Pasang badan itu dalam artian gini, Anda mau pilotkan silakan, bahkan mau laporkan kami nggak bisa bayar pesangon, silakan. Dipidana silakan, karena emang kamu udah nggak ada uang. Boro-boro bayar uang pesangon. Bayar tagihan listrik aja kami nggak bisa kok. Gawat juga ya, sangat bergantung dengan JHT. Kondisi sangat mendesak. Betul. Pemecatan terjadi di mana-mana. Padahal kalau dilihat di Undang-Undang Dasar ada jaminan untuk kehidupan dan pekerjaan yang layak. Betul. Jadi mungkin banyak juga penyelenggara negara nggak baca Undang-Undang Dasar, Bang. Jadi main cut saja begitu ya. Nah problematika ini kan tadi Abang sebut ada satu hal, JHT. Oke, kami dipecat, kondisi sedang begini, tapi janganlah jaminan hari tua kami juga tidak bisa kami peroleh. Nah, di Permenaker itu kan muncul satu ketentuan yang meresahkan, bahwa JHT yang dulunya menurut Undang-Undang 40 2004 yang neken Bu Megawati, ya masih Bu Megawati ya, 2004, karena itu sebelum Pak SBY masuk ya, menjelang Pak SBY masuk. Dan ketentuannya JHT itu bisa diambil jika sudah 10 tahun iuran. Kalau diambil, supaya teman-teman buruh bisa mempersiapkan diri mereka menuju hari tua. Itu uang mau dijadikan modal baru, bisnis baru, pekerjaan baru, seperti apa. Nah sekarang ada aturan itu, Bang. Tiba-tiba dikatakan JHT itu hanya boleh diambil ketika usia sudah sampai 56 tahun. Cukup uzur, Bang. Bayangan kalau dipecat hari ini kita menunggu itu kan, birokrasinya lama. Iya kalau dapat pekerjaan diantar itu, kalau tidak bagaimana? Nah ini keresahan teman-teman buruh terhadap peraturan ini seperti apa? Itu satu, saya mau tanyakan ke Bang Edi dulu. Kedua, bagaimana kemudian komunikasi dengan pembuat kebijakan, apakah terjadi atau tidak, baik sebelum dibuat atau ketika sudah terjadi keributan saat ini, gimana Bang? Kalau di sisi bandara, teman-teman itu kan karena alida ya, dia nggak pernah memikirkan dia akan diperpanjang atau tidak. Yang jelas dia udah pasti kontrak cuma setahun. Tahun depan saya harus cari kerjaan baru. Nah di dalam undang-undang kan JHT dijamin semuanya.
Nah, pada saat dia selesai kontrak, maka dia harus dapat uang JHT itu. Ya. Karena untuk apa? Untuk usahanya dia. Ya. Jangan menunggu hari tua. Ya. Kalau menunggu hari tua, ya dia nggak akan bisa untuk berusaha apapun. Ya. Walaupun di beberapa pasal menyatakan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nggak semudah itu jaminan kehilangan pekerjaan keluar uangnya. Karena kita tahu kondisi pemerintah sekarang juga sedang kesulitan uang. Nggak mungkin itu akan cair dengan 100% orang yang PHK itu bisa terjamin oleh Stop dulu Bang Edi. Ya. Bang Edi bilang pemerintah sedang kehilangan uang, kekurangan uang. Apakah ini ada korelasinya dengan nahan uang para pekerja? Mungkin ada korelasinya. Kecurigaan kami ya ke situ. Kok tiba-tiba ada penahanan gitu, penahanan uang gitu, uang kami yang sifatnya adalah itu tabungan. Ya. Kalau tabungan kapan saja bisa diambil sebenarnya. Ya. Tapi kalau konsepnya itu berubah menjadi seperti asuransi, itu ada risikonya. Kalau diambil punya risiko. Ya. Nah, saya melihatnya kok JHT disimpannya jadi seolah-olah kayak asuransi, tidak bisa diambil di tengah jalan. Kalau jadi di akhir baru bisa keluar. Itu kan konsep asuransi. Nah, sebelum Permenaker ini muncul, teman-teman Serikat Bandara pernah diajak ngobrol nggak dengan Kementerian Tenaga Kerja? Oh, nggak pernah. Kalau teman-teman Serikat Mandiri, Apalagi tahu-tahu aja. Tahu nongol. Kementerian Tenaga Kerja bilang begini Bang Iman, kan mereka mandiri, biarin aja. Tahu-tahu nongol di tengah-tengah kami para anggota sedang berharap, karena kondisi yang seperti tadi saya gambarkan, mereka berharap nggak muluk-muluk bisa jualan kopi pakai sepeda keliling. Selesai sebenarnya. Iya. Berapa sih duit JHT yang mereka harapin? Iya. Bicara 5, 10, 15 juta kok nggak gede-gede amat. Kebeli motor juga enggak gitu. Iya. Yang penting kami bisa survive, bisa jualan nasi uduk kah, atau jualan kopi keliling kah, atau apa. Kalau dilihat angka rata-rata berapa sih Bang kalau menerima JHT kalau sudah iuran 10 tahun? Itu kan totalnya 5,7% dari upah. Kalau kita asumsikan UMP 4,5 juta lah. 4,5 juta. Itu 5%-nya sekitar 200 ribuan lebihnya ya. 200 dikali 120. Oh, cukup memadai untuk memulai. Tidak banyak tidak banyak, tapi lumayan negara-negara dan pebisnis lainnya. Tapi buat kami yang sedang berhadapan dengan PHK massal, pengusahanya pasang badan, itu jadi way out gitu, jadi jalan keluar. Yeah. Ketika itu ditarik, terus kita gimana? Kerjaan nggak ada, hotel ditutup, Bali diiming-iming akan ada tamu, nggak jadi nggak mau jadi. Iya, nggak jadi. Terus kita gimana Pak? Iya. Sebenarnya Bang, korelasi pariwisata dengan penerbangan sangat dekat. Iya. Saya bisa merupakan rangkaian. Iya. Pada saat penerbangan itu mati, pariwisata otomatis mati. Iya. Nah, kalau Abang ini kehilangan 5.000, kita 8.000, 13.000 tenaga outsourcing kita, tingkat 8.000, dan tanpa pesangon. Abang teman-teman di serikat Abang outsourcing juga? Enggak, ada tidak terlalu banyak. Kebanyakannya pekerja tetap dan pekerja kontrak, tapi banyak juga yang harian. Iya. Harian. Lebih mudah memecat di teman-teman Bang Edi kayaknya ya. Sepertinya seperti itu. Tapi harian juga gampang loh mecat. Sama juga. Harian mah lebih nggak transparan gajinya itu. Besok hilang aja bisa. Iya, bisa. Harian bisa. Harusnya kan Menteri Tenaga Kerja ngurus yang itu kan. Besok hilang ada di schedule, menambah beban teman-teman pekerja ya. Kalau outsourcing masih lebih terjamin, Pak. Karena ada pihak ketiga. Iya, ada pihak ketiganya dan dijamin oleh pemberi kerja supaya dia gajinya UMP. Nah, tapi kenyataannya di beberapa perusahaan di bandara ada yang tidak UMP. Iya. Terlalu banyak subkon. Iya. Subkonnya bisa berantai sampai berantai bawah. ke bawah. Nah, di bawahnya ini yang titiknya itu yang bahaya. Iya.
kebanyakan panitia. Kebanyakan panitia kan. Berarti sesuatu yang mestinya dilindungi dan dikerjakan oleh Bu Menteri Tenaga Kerja untuk melindungi hak buruh tidak dikerjakan, tetapi malah kemudian memberi beban baru yang menyedihkan menurut saya ya. Jadi buat tambahan lagi Bang, jadi kalau halayak umum melihat orang kerja di bandara itu hebat, ya kan, rapi, wangi, tapi yang di bawah bandara itu Bang, yang kerjanya ngangkat yang barang, membuat sistem itu terlihat bagus ya, yang ngangkat barang ke pesawat itu gajinya kasihan, apalagi yang porter kargo, hanya 1,8. Pada saat hujan nggak ada jas hujan, itu nggak pernah terlihat oleh orang umum. Jadi orang umum tahunya udah di pesawat enak ya. Tapi menarik loh Bang Edi, kemarin Pak Menteri BUMN ke bandara, yang diperhatikan bukan pekerja, karpet. Nah, itu. Karpet yang diperhatikan, padahal masalah bagaimana layanan bandara ada di teman-teman pekerja. Betul. Bukan karpet tidak penting ya, karpet betul bagus, penting. Tetapi manusianya juga yang diperhatikan. Menyediakan karpetnya juga penting. Pak Menteri BUMN, dengarkan dong. Ini kebetulan Bapak lagi sering keliling-keliling ini, juga turun ke bawah lah. Minimal dilihatlah teman-teman yang membuat bandara jadi bagus. Hotel juga ada, hotel teman-teman yang punya BUMN kan ya? Ada. Nah saat pandemi teman-teman kerja loh, menurunkan alat-alat buat di rumah sakit sana. Betapa enggak khawatirnya mereka pada saat penerbangan itu dilarang, dia masih tetap kerja untuk melayani pesawat yang datangnya dari Cina, pesawat yang datangnya dari luar negeri. Sementara luar negeri kan sedang terpapar banyak. Itu juga memakan korban teman-teman kita sampai terpapar. Di hotel juga seperti itu. Di hotel kan ada beberapa hotel yang jadi kerjasama dengan ini. Yang dijadikan dan yang melayani itu kan yang ganti segala macam itu. Betul. Dan itu nggak pernah terlihat oleh pemerintah. 2 minggu nggak pulang, dibantu PCR atau dibantu apa, mereka PCR nggak dibantu. Di bandara nggak ada pegawainya, kecuali kalau dia udah jatuh, sakit nih, baru di PCR. Nggak ada di depan di PCR. Harusnya orang yang masuk kerja di bandara tes dulu. Tes itu siapa yang nanggung? Ya perusahaan atau pemerintah atau bandara si pengelola. Kalau karyawan yang nanggung bayar antigen 120.000 setiap schedule kerja masuk 120.000, rugi lah. Uangnya habis buat PCR. Nah, uangnya habis untuk tes antigen. Segitu banyak penderitaan, tiba-tiba dapat aturan baru yang menurut saya tidak lucu ya. Dengan penderitaan yang dialami teman-teman pekerja, tiba-tiba ada aturan yang menurut saya tidak berpihak begitu. Nah itu. Tidak diajak bicara, timbulnya tidak diajak, bahkan setelah ini juga tidak diajak bicara ngomongnya. Ada yang datang tapi ya. Ada yang datang pada saat aksi kemarin dan diterima. Kalau aksi baru diterima. Mungkin rame dulu lah. Itu kan jadi nggak elok gitu loh ya. Kalau nunggu rame dulu baru diterima. Harusnya jangan nunggu rame, diundang dulu lah. Saya juga heran Bang Edi, Bang Iman, kalau diperhatikan, karena ilmu saya salah satunya ilmu perundang-undangan ya. Permenaker 2 ini sama sekali tidak mempertimbangkan dalam konsiderannya. Ada konsideran yang poinnya mengingat. Kalau mengingat itu yang disebutkan undang-undang terkait itu semua, dari undang-undang dasar sampai undang-undang yang lain terkait dengan Permenaker ini. Anehnya ini harus didengar oleh banyak orang. Mudah-mudahan Pak Menteri juga dengar, Bu Menteri juga dengar, bahwa Permenaker Ibu tidak memberikan pertimbangan kepada Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di dalamnya adalah ketentuan mengenai jaminan hari tua salah satunya. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara negara seperti Menteri Tenaga Kerja tidak mempertimbangkan ketentuan undang-undangnya, padahal inilah undang-undang payungnya. Jadi agak wajar Bang Edi, Bang Iman, kalau tiba-tiba ada peraturan baru di Permenaker itu yang berseberangan dengan undang-undang SJSN. Betul. Jadi
karena memang tidak mau dipertimbangkan contohnya. Saya heran juga itu, seolah-olah yang saya ketahui ya, teman-teman pekerja kan memang bekerja di wilayah-wilayah yang katakanlah penuh tenaga ya. Tapi kan bukan berarti teman-teman ini orang yang bodoh, tidak baca undang-undang, tidak tahu apa-apa. Sepanjang pengetahuan saya banyak sekali orang-orang pintar di pekerja karena mereka tahu haknya. Cuman kesempatan saja yang tidak diberikan. Jadi ini bagi saya pembodohan kepada publik juga, tidak hanya kepada pekerja, buat peraturan asal-asalan gitu. Jadi menurut saya memang ini sengaja lah Bang, peraturan ini untuk cari uang lah, untuk kepentingan yang menurut saya ya juga tidak diketahui apakah ini karena uang negara sedang kurang. Yang terlihat itu teman-teman pekerja ini uang bisa dikelola dulu nih sampai umur 56 tahun. Tapi mudah-mudahan ada solusinya ya Bang. Ya mudah-mudahan. Kami berharap sih solusi ini sedapat mungkin secepatnya. Karena pandemi ini sudah menguras banyak hal ya, ekonomi kita, apalagi kelas pekerja yang mestinya dipertimbangkan. Saya mau kasih kesempatan Bang Edi dan Bang Iman masing-masing 30 detik sampai 1 menit untuk menghimbau himbauan ke Bu Menteri, ke Pak Presiden, atasan beliau, Bang Iman dan Bang Edi yang bekerja di wilayah yang juga ada kaitannya dengan Menteri BUMN dan Menteri Pariwisata, boleh kemudian memberikan himbauan apa yang mau diminta kepada menteri-menteri itu dan Pak Presiden. Silakan dari Bang Iman dulu ya. Tadi dari Bang Edi terus. Silakan Bang Iman. Iya, terima kasih kesempatannya. Kalau dari kami sektor pariwisata itu memang sering disebut-sebut, sering diakui bahwa menjadi sektor yang paling terdampak, paling dahsyat gitu ya. Dan kalau memang sering disebut seperti itu kan Bu Menteri, Pak Presiden tahu gitu kan bahwa kami ini sedang ada masalah yang sangat berat. Jangan ditambahin masalah kami. Pengaturan JHT diambil 56 tahun itu jelas menutup satu-satunya harapan kami, di mana tidak sedikit dari kami yang berhadapan dengan pengusaha yang sudah pasang badan. Mereka nggak peduli dilaporkan polisi karena nggak bayar pesangon. Mereka nggak peduli bahkan dipilotkan. Kalau kita mau lihat ke Pengadilan Niaga, ada berapa hotel tuh yang sudah didaftarkan pilotnya. Mereka nggak peduli itu karena emang udah nggak ada uang, mau diapain, hotelnya sempat ditutup setahun kok gitu. Kami berharap Bu Menteri segeralah revisi Permen 2 2002 atau batalkan kembali ke 19 2015 supaya paling tidak kami ada harapan untuk bertahan hidup saja. Yang tadi saya cerita, teman-teman nggak minta yang muluk-muluk, cuma pengen bisa dagang kopi keliling pakai sepeda, istrinya pengen jualan nasi uduk di rumah, jualan gorengan sarapan, apalah yang itu membuat mereka bisa bertahan hidup. Tidak banyak kok yang kita harapkan. Itu sih saya minta sedikit saja empati dan kepekaan pembuat kebijakan kepada kami yang kalian sering katakan paling terdampak, paling buruk. Kok buktinya kebijakannya enggak tuh, enggak memihak kepada kami. Itu saja sih. Tolonglah jangan tambahkan penderitaan kami yang sudah semakin buruk ini. Itu saya berharap Bu Menteri dan siapapun yang punya kekuasaan untuk mengubah kebijakan ini mendengar. Bang Edi silakan Pak. Baik, terima kasih Bang. Pada Bu Menteri dan Pak Presiden yang terhormat, bandara adalah ujung tombak gerbang dari suatu negara, masuknya turis, masuknya pariwisata. Artinya kami juga pada saat pandemi bekerja di ujung tombak dan memiliki resiko yang sama dengan para perawat, para dokter di rumah sakit. Dan bahkan kalau kita tidak tahu penumpang yang mana yang memiliki carrier, sehingga kami harus waspada. Namun demikian kewaspadaan itu kadang
harus dijamin oleh diri kita sendiri. Contohnya adalah masker. Masker diberikan hanya pada tahap bulan ketiga, kemudian bulan keempat kesananya mulai berkurang. Untuk selanjutnya bahkan kantong karyawan sendiri yang harus berubah. Dan pegawai di bandara tidak ada di antigen kecuali dia sudah kena, baru dicek, oh ini positif, bawa pulang. Seharusnya seyogianya semua yang kerja di bandara menjadi jaminan negara untuk di antigen supaya terhindar terpapar dari COVID, dan itu juga akan menyelamatkan penumpang. Kalau penumpangnya itu tidak positif, kalau pekerjanya positif itu juga berbahaya. Jadi sama-sama harus dijaga. Nah, yang perlu kita pikirkan juga, jangan hanya sisi manufaktur saja yang diberikan kebijakan spesial dari pemerintah. Seharusnya sektor wisata dan jaringannya sampai dengan bandara juga harus diberikan kebijakan khusus. Mungkin akan ditambahkan apa untuk pekerjanya. Kalau manufaktur kan spesial, dapat macam-macam. Ya, dapat macam-macam. Tapi kami, dan menurut kami airline di bandara juga merupakan bagian manufaktur. Karena transportasi datangnya bahan-bahan itu kan bisa dari bandara, bisa dari pelabuhan. Nah ini mungkin Bapak Presiden yang terhormat dan Ibu Menteri, kalau semuanya ini kita sudah dibebankan seperti itu, jangan lagi ada aturan yang memberatkan kami. Di pandemi ini kita sudah kehilangan ribuan orang, ribuan anggota di bandara. Mereka nggak dapat apa-apa, pulang. Perusahaan nggak bisa bayar, duit nggak ada. Mau nuntut juga bingung. Mau nuntut bayar lawyer dari mana? Nah, akhirnya pulang kampung. Pulang kampung dengan pulang kampung dengan janji dari pengusaha nanti kalau udah normal kita akan panggil. Boro-boro dipanggil, dicari pekerja lain. Nah inilah penyampaian kami dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia. Bandara yang terpapar sungguh banyak. Seluruh bandara Indonesia lumpuh, pekerjanya banyak yang ter-PHK, sehingga ini harus dilihat dari kacamata pemerintah bahwa sektor bandara dan rangkaiannya sampai ke pariwisata, ke hotel itu harusnya dilihat. Itu saja mungkin, Bang. Terima kasih teman-teman pekerja, teman-teman buruh, karena teman-teman saya juga mau curhat nih. Jadi Bu Menteri, negara ini dibangun oleh keringat pekerja, pajak, upaya mereka membuat negara ini stabil, perekonomian bergerak. Dengan gaji kecil, kadang tidak sampai UMR, harusnya kan diringankan penghidupan teman-teman ini, jangan dibebankan. Sesimpel dan sesederhana itu. Kalau Bu Menteri tidak paham betul bagaimana buat undang-undang, cari orang yang paham membuat undang-undang yang baik dan benar, yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Mudah-mudahan Bu Menteri terpanggil, jangan sampai kemudian hal yang seperti ini berulang terjadi, dan mudah-mudahan Bu Menteri dapat hidayah untuk kemudian merevisi atau membatalkan peraturan Menteri ini. Mudah-mudahan, amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Mari kita terus berjuang tentang hak-hak konstitusional kita. Semangat terus para makhluk konstitusional dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.